sinarjateng.com. Halo Sobat Sinar Jateng, nama saya Fitri Ayu Rasmini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang terkait pengawasan pemilu di tahun 2024, yaitu dengan salah satu narasumber yang tentunya sangat berpengalaman sekali di dunia penyiaran, yaitu Bapak Muhammad Aulia Asyahidin. Oke, langsung saja karena beliau sudah hadir di depan saya, maka kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Muhammad Aulia Asyahidin. Halo, apa kabar Bapak Aulia? Baik. Ya, Bapak terkait dengan pengawasan pemilu menjelang di tahun 2024 ini, kira-kira dari KPID Jateng sendiri itu pengawasannya itu bagaimana Pak menjelang pemilu di tahun 2024? Biasa aja ya, nggak ada hal yang luar biasa. Kita melakukan tugas-tugas rutin, memantau lembaga penyiaran di daerah 35 kabupaten kota. Belum ada peningkatan, biasa-biasa aja. Oke. Untuk biasanya kan dari partai-partai politik itu kan ada yang beberapa melakukan kampanye melalui media sosial maupun melalui media publik ya Kak, ya Pak ya. Nah itu dari KPID Jateng itu semisal ada beberapa partai yang mungkin belum waktunya kampanye tapi mereka sudah melakukan kampanye terlebih dahulu. Kira-kira ada ada sanksi atau tindakan dari KPID sendiri itu tidak Pak? Ya, jadi kalau belum di masa kampanye maka tidak ada kampanye gitu. Jadi istilahnya tidak ada kampanye, semuanya masuk dalam tahap sosialisasi. Jadi belum ada kampanye karena sampai hari ini baru hanya ada peserta pemilu yaitu partai politik, sementara peserta untuk legislatif itu belum ada, masih DCS daftar caleg sementara, jadi belum ada. Jadi belum ada yang kampanye sampai hari ini. Kemudian untuk kriteria atau pedoman ya Pak yang dilakukan oleh KPID Jateng dalam menilai dan mengawasi konten politik yang disiarkan menjelang pemilu tahun 2024 itu gimana Pak pedomannya, kriterianya? Jadi pedoman itu nggak ada. Adanya pedoman itu kalau kami dengan KPU dan Bawaslu membuat gugus tugas. Jadi 3 lembaga ini menyepakati apa-apa yang menjadi objek pengawasan kami. Hanya 3 lembaga ini. Ya. Biasanya pasti kita mengawasi sama radio dan televisi. Sementara KPU mengawasi untuk media cetak, media sosial, dan media online-nya. Hanya itu. Kalau yang diawasi saja adalah media sosial yang didaftarkan yang sesuai aturan KPU di pasal 30 ayat 1 butir ke-14 gitu. Enggak, ini acting aja gitu ya, supaya hafal gitu ya. Itu menyatakan bahwa hanya 20 media terdaftar yang diawasi oleh KPU. Di luar itu tidak diawasi. Bahwa teman-teman nanti punya 200 media atau apa ya nggak tahu kita gitu. Tapi kalau KPID Jateng fokus radio, televisi gitu. Dan kita udah melakukan literasi, kita yakin nggak ada lah ya pelanggaran-pelanggaran itu. Untuk Jawa Tengah kalau di daerah lain kita nggak tahu. Berarti ada kerjasama antara KPID Jateng dengan Bawaslu gitu ya Pak ya? Bukan kerjasama, gugus tugas ya. Kerjasama kayaknya gimana? Ini kan pengabdian untuk negara gitu ya. Gugus tugas. Oke Pak. Untuk langkah-langkah yang diambil oleh KPID Jateng itu dalam mengawasi dan memastikan itu konten politiknya ini bagaimana Pak? Ya. Langkah-langkah yang konkret dalam mengawasi menjelang pemilu tersebut. Langkah-langkah yang digunakan dari KPID Jateng itu seperti apa? Nggak ada. Berarti nggak ada langkah-langkah atau pedoman tersendiri gitu Pak? Nggak ada. Karena belum mulai ya, jadi nggak ada. Jadi masa kampanye itu kan singkat ya, hanya 21 hari. Nah, setelah itu baru kita ya biasa-biasa aja. Jadi pemilu, pesta demokrasi itu hal yang biasa. Jadi kita relax aja, nggak ada apa-apa. Bukan sesuatu yang mendebarkan, mengancam. Lebih mendebarkan melihat kamu. Biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi tidak ada langkah antisipasi gitu kayak ada musuh. Biasa-biasa aja karena itu hal yang biasa kita lakukan. Mau pemilu mau enggak kita melakukan itu. Langkah-langkahnya ya udah sama kayak hari-hari biasa, pengawasan biasa.
Berarti tidak ada pengawasan tersendiri dari KPD Jateng gitu Pak? Enggak, pengawasannya sama aja. Bahwa item itu nanti masuk atau muncul lain hal. Tapi enggak ada ya. Enggak ada. Oke Pak. Berarti untuk terkait pengawasan jelang pemilu di tahun 2024 sendiri ini dari KPID Jateng itu tidak ada pedoman tersendiri ataupun mungkin ada sanksi atau apa untuk mereka yang melanggar apa namanya Pedoman itu muncul dari gugus tugas tadi. yang dari Bawaslu itu tersebut. Iya, dari KPU dan Bawaslu. Nanti muncul, nanti kita keluarkan peraturan gugus tugas dari KPU, KPI dan Bawaslu kepada seluruh peserta pemilu juga lembaga-lembaga penyiar, hanya itu. Kalau enggak mereka sudah paham semua, gitu ya. Tidak ada yang ini, tidak ada yang istimewa. Oke, jadi hanya gugus tugas itu ya Pak ya. Tidak ada Kalau menyangkut tersendiri. pemilu gugus tugas itu. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Karena yang kita kira di menjelang pemilu di tahun 2024 ini mungkin dari KPID Jateng itu akan ada pengawasan yang tersendiri gitu khusus untuk menjelang pemilu ini. Ternyata tidak ada pengawasan dan ternyata di sini ada gugus dengan Bawaslu. Insya Allah akan aman ya Pak ya untuk terjadi kesalahan atau tidaknya itu melihat ke depannya bagaimana seperti itu ya Pak ya. Kan setelah diawasi Baru tahu kesalahannya apa gitu. Kalau enggak nanti ada gimana ya, ada prasangka gitu. Iya. Kita enggak mau prasangka. Ada suzon gitu ya Pak ya. Jangan ada prasangka di antara kita. Oke, mungkin itu saja teman-teman perbincangan kita pada hari ini terkait pengawasan jelang pemilu di tahun 2024. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa dan sekian dari salam Sobat Jateng.